Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Markala Alexandrini Sarayar dari kelompok 18. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan dari tutorial PPM pada shift 2. Di sini terdapat 5 buah soal yang mana kita diminta untuk mencari cara penyelesaiannya dengan menggunakan software dari RStudio. Terdapat sebuah soal di mana pada nomor satu ini sebuah perusahaan penyedia layanan internet memiliki call center yang menangani banyak panggilan setiap hari. Manajemen ingin memastikan bahwa proporsi panggilan bermasalah, misalnya panggilan terputus, jawaban salah, atau pelanggan tidak puas, tetap dalam batas kendali statistik. Untuk itu, dilakukan pencatatan selama 20 hari. Pencatatan itu didata dalam bentuk Excel nanti. Nah, lalu manajer call center ingin mengetahui apakah proporsi panggilan bermasalah setiap harinya masih dalam batas kendali statistik atau ada tanda bahwa kualitas pelayanan call center sedang menurun. Oke. Di sini mungkin kita bisa langsung kerjain di software Studio-nya buat nomor satu. Sebelumnya datanya udah saya input juga ya, udah dicoba diinstal juga. Jadi di sini kita langsung running aja buat soal-soalnya. Oke, mungkin dijelasin sedikit dulu. Kita di sini pakai dua package, yaitu package read Excel atau yang ngebaca Excel, sama package-nya QCC buat nganalisis pengendalian kualitas statistik. Nah, di sini tuh nanti diaktifin package-nya, terus diinput data-data ininya nih, udah input juga data-datanya. Lalu kita bisa langsung ke nomor satu aja. Karena nomor satu ini kita itu pengen cari panggilan bermasalah, terus sama jumlah panggilannya tuh masih dalam batas kendali statistik atau enggak gitu panggilan bermasalahnya. Ya, di sini apa namanya, sintaksnya udah saya buat juga dalam bentuk seperti ini. Terus titelnya juga kita pakai peta kendali P. Terus pengamatan keberapanya, terus sama proporsi panggilan bermasalah itu berapa gitu. Terus sini juga kita bakal nampilin data outlier-nya, itu the control chart P-nya juga. Pakai CCP valuation sama melihat ringkasan peta kendalinya. Dengan cara mencarinya lewat summary CCP. Oke, bisa langsung kelihatan di sini data-datanya. Terus di center of group statistiknya itu nilainya 0,658918. Terus standar deviasinya itu 0,24809, sama di control limitnya itu LCL-nya ada 0,02291973, terus 0,02141154, dan sampai ke 0,02395531. Nah, untuk UCL-nya sendiri itu ada 0,1088606, ada 0,11033688, dan sampai ke 0,107821. Nah, ini untuk peta kendali P-nya. Oke, kita bisa lanjut aja ke nomor 2 untuk mempersingkat waktu juga. Di soal nomor 2 ini, sebuah pabrik masker medis melakukan pemeriksaan kualitas setiap hari. Setiap hari dilakukan satu sampel tetap berukuran 150 unit dari lini produksi, dan dihitung jumlah unit cacatnya. Manajemen ingin membantu apakah jumlah cacat per sampel stabil selama 10 hari. Sama kayak tadi, ini datanya udah dikasih, data givennya buat 10 sampel selama 10 hari nih. Terus juga bukan 10 sampel, 150 sampel selama 10 hari maksudnya. Oke, kita langsung aja ke soal nomor 2 nya. Nah, ini soal nomor 2 nya. Kita membuat peta kendali NP-nya juga. Kita buat peta kendali NP dulu, terus kita pakai CCNP sama dengan QCC. Soal kedua, ini kita ingin mencari jumlah cacatnya juga dengan sampelnya tadi yang 150 itu. Terus kita pakai tipenya NP di sini. Terus kita pakai judulnya tuh peta kendali NP. Terus pengamatan keberapa sama jumlah cacatnya buat yang dicarinya. Terus di sini kita masukin statistiknya tuh false. Terus menampilkan data outlier sama kayak tadi, CCNP valuation, sama melihat ringkasan peta kendali summary CCNP. Nah, oke, buat nomor 2 juga bisa langsung jawab di sini. Nah, di sini summary of growth statistiknya itu di yang min itu 6, terus
1 Q itu 8,25, mediannya 10, minnya 10, third Q itu 11,75 sama maksimumnya itu 14. Terus grup sampelnya itu ya sama kayak tadi, seperti data 150 buat sampelnya, sama pengamatannya 10 hari dan center of group statistiknya juga 10. Terus standar deviasi yang dapat itu 3,05505. Terus LCL-nya itu 0,8348486, sama UCL yang dapatnya itu 19,16515. Terus ini buat peta kendalian P-nya dapat kayak gini. Oke, kita lanjut aja langsung ke nomor 3. Di nomor 3 ini, di bagian administrasi sebuah rumah sakit, mengetik dan memproses banyak dokumen medis setiap hari. Manajemen ingin membantu jumlah kesalahan pengetikan atau entry data per dokumen, misalnya salah nama pasien, salah nomor rekam jenis, terus atau salah kode diagnosa. Unit inspeksi yang diperiksa itu sama dengan satu dokumen. Jumlah kesalahan pada satu dokumen dianggap sebagai C unit untuk C chart. Nah, ini buat dokumen jumlah kesalahannya ada 15 dokumen. Oke, bisa langsung aja kita lanjutin ke soal nomor 3-nya. Nah, mungkin di sini udah dibuat juga dengan sintaks CCC, terus kita pakai QCC soal nomor 3-nya juga. Kita kan pengen mencari jumlah kecatatannya, terus tipenya kan C gitu ya, tadi C unit. Terus berarti di sini kita pakai titelnya itu peta kendali C. Dah sama kayak tadi juga, ini pengamatan keberapa, terus sama yang dicarikan jumlah kecacatannya. Terus kita sama kayak tadi pengen mencari data outlier-nya di control chart C. Terus melihat ringkasan peta kendali C-nya juga. Oke, di sini langsung di running aja. Nah, udah dapetin juga nih mediannya tuh 4, mean itu 1, terus mean-nya tuh 3,8, sama tadi 1Q-nya 2,5 sama third Q-nya 5,0, terus maksimumnya tuh 7. Terus group sample size-nya tuh ada 1, terus number of group-nya tuh ada 15. Terus center of group statistiknya tuh ada 3,8, sama standar deviasinya kita dapat di sini 1,949359. Terus control limitnya tuh untuk LCL-nya itu 0 dan UCL-nya itu 9,648077. Oke, di sini kita lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini ada Departemen Sterilisasi sebuah rumah sakit memeriksa tray alat medis setelah proses sterilisasi. Karena ukuran tray dan jumlah alat per tray berbeda-beda tiap pengecekan, unit pengukuran adalah alat per tray, terus NI yang berbeda, terus yang dihitung adalah jumlah cacat atau residu kerusakan seal partikel per tray C. Terus manajemen ingin memantau cacat per unit selama 12 pengamatan. Nah, ini 12 pengamatan itu ada alat atau tray sama C itu cacat. Lanjut aja. Di sini kan tadi diminta buat mencari jumlah kecatatannya. Terus di sini juga unit pengukurannya itu alat per tray. Nih alat per tray, unit pengukurannya. Terus tipenya itu di sini U. Buat titelnya peta kendali U juga berarti. Sama yield-nya tuh berarti proporsi cacatnya tuh ada berapa nanti. Nah, di sini kita pakai statistiknya tetap yang false, terus menampilkan data outlier di control chart U karena kita pakai tipe U. Terus melihat ringkasan peta kendali U-nya juga. Nah, di sini bisa langsung kita running aja semuanya. Oke. Di sini udah didapetin summary of group. Sample size-nya tuh ada 50, konten 1 size 55, 1 juga 62, dan seterusnya. Terus number of group-nya itu ada 12, di sini ada 12 juga. Nih, 12. Terus center of group statistiknya itu 0,1060241, sama standar deviasinya kita dapetin 0,3256134. Nah, buat control limitnya itu LCL-nya itu 0 semua, dan UCL-nya tuh 0,2321336, 0,2188199, 0,2211458. Nah, ini buat peta kendali U-nya. Lalu kita memasuki nomor terakhir. Di sini nomor terakhir. Di sini tuh sebuah restoran saja menerima banyak keluhan pelanggan setiap bulan. Manajemen ingin mengetahui jenis keluhan yang paling dominan supaya bisa fokus pada perbaikan yang memberikan dampak terbesar terhadap kepuasan pelanggan.
Ini datanya tuh ada 8, terus jenis keluhannya tuh ada apa aja, sama jumlah keluhannya tuh ada berapa totalnya. Jadi berarti kita bisa pakai diagram Pareto aja buat ngebuatnya. Terus kita cari defect-nya tuh, jumlah keluhannya tuh ada berapa, terus sama jenis keluhannya tuh apa aja. Oke, di sini bisa kita langsung running aja. Nah, nih didapat ini Pareto chart-nya tuh dari yang terbesar sampai yang terkecilnya berapa. Terus pesanan salah tuh ada berapa, waktu terlalu lama ada berapa, makanan dingin saat disajikan juga, kebersihan meja atau kursi, sikap karyawan kurang ramah, harga dianggap terlalu mahal, terus kesalahan struk pembayaran, sama area parkir yang terbatas. Nah, ini nilai-nilainya udah kita dapetin semua. Berarti tugas mingguan pada kali ini sudah berhasil dikerjakan semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan yang masih terjadi selama proses pengerjaan tugas mingguan ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.